A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali belajar bersama saya Abu Marlo. Mari kita sama-sama buka pikiran kita, buka hati kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama meniti ke dalam diri kita lagi, yang mudah-mudahan semua pembelajaran kita ini bermanfaat, setidaknya untuk pengetahuan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita hadirkan dulu diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik itu ketika pikirannya tidak sibuk, ketika kita benar-benar hadir utuh di sini saat ini. Oleh karena itu, kita menghening sejenak, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah 100% utuh hadir di sini untuk kita siap-siap sama-sama belajar. Mudah-mudahan kehidupan kita jauh lebih tenang, lebih sabar, lebih damai, lebih bisa banyak menerima realitas, dan yang paling pasti lebih banyak bersyukur. Kita akan melanjutkan hari ini berbicara tentang hidup tidak linear. Karena kalau kita menyadari bahwa hidup itu hanya linear, hidup itu hanya dari hidup sampai mati, selesai gitu kira-kira. Dan kita akan lebih menarik lagi ketika menyadari bahwa kehidupan itu justru adalah dinamis gitu. Oke, kita akan menyelam hari ini sama-sama. Kita akan masuk menuju kepada hidup yang tidak linear. Wah, ini mudah-mudahan akan memberikan satu wawasan yang lebih luas lagi tentang kehidupan gitu. Baik, kalau kita berbicara, kalau kita selalu mengkaitkan bahwa secara sederhana misalkan setiap yang hidup itu akan mengalami yang namanya mati gitu ya kira-kira ya. Ini kan udah umum sekali gitu. Kita tahu bahwa hal yang paling pasti dalam kehidupan ini adalah kematian itu sendiri gitu. Dan saya rasa ketika kita sudah mulai mengenal kematian, bukan lagi kematian itu adalah hal yang menakutkan sesungguhnya gitu. Karena kenapa? Kematian itu keniscayaan. Gitu ya, kematian itu keniscayaan. Ingat, kita tidak hadir untuk selama-lamanya di tempat yang sementara ini. Enggak. Di sini kita cuman sebentar, mampir sebentar, yang kita tuh mau pulang sebetulnya. Jangan lupa kembali kepada fundamental bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan kita ini mau pulang. Dan pintu gerbang pulang itu adalah kematian itu sendiri gitu. Maka kita udah bahas juga, kita udah ulang-ulang juga bahwa kematian itu bukan untuk ditakuti tetapi untuk disadari. Bahkan untuk kita terima, bahkan untuk kita pelajari lebih dalam lagi, karena Nabi Muhammad selalu mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati. Kenapa? Berarti kita ini punya limitasi. Karena kematian itu nggak ada urusannya sama tua sama muda, nggak ada urusan atasan sama bawahan, semua akan mengalami yang namanya kematian gitu ya. Kembali untuk kita renungkan lagi tentang kematian kita misalkan. Jangan lupa, dulu waktu kita sekolah, hal yang paling kita tunggu-tunggu itu kan bel pulang sebenarnya. Karena kenapa? Bel pulang menandakan pembelajarannya selesai, kita pulang, selesai, udah. Makanya kalau pas bel pulang pasti bahagia banget gitu intinya. Nah sekarang yang menarik kalau kita analogikan hidup adalah kematian, kematian itu kan sebetulnya adalah bel pulang. Bel untuk pulang ke rumah sejati kita. Di mana kita ini sekarang lagi ada di rumah sementara nih gitu. Maka seharusnya kalau kita berbicara tentang kematian, ada transformasi yang sangat-sangat penting untuk kita rubah dari paradigma kematian. Yang kadang-kadang kalau kita lihat ada kematian itu kan kata-katanya turut berduka cita, betul. Sebagai manusia kita punya ada kesedihan, ditinggalkan orang-orang yang kita sayang, betul sekali, iya. Karena itu nature-nya manusia kan ada kemelekatan di situ. Tetapi kalau kita terjebak di dalam kesedihan yang berlarut-larut, kita jadi nggak akan move on gitu. Nah sekarang kan yang paling penting adalah move on-nya. Tetapi supaya move on-nya terarah, ya harus move in dulu gitu. Maka move in untuk membuat kita move on-nya lebih terarah. Kemana? Mau pulang, itu poin pentingnya. Jadi saya rasa kita sudah mulai mengerti tentang esensial kematian ini bukan untuk ditakuti, bukan untuk dijadi sedih, Tetapi justru itu adalah jalan pulang untuk pulang ke rumah sejati kita. Kecuali
Jika masih terlalu betah dan melekat kepada kehidupan dunia ini, maka kematian itu akan menakutkan gitu. Nah, mudah-mudahan karena kita juga sudah belajar bahwa esensi hidup ini kan belajar melepaskan, belajar tidak attach gitu ya, detachment gitu. Semakin kemelekatan itu rendah, semakin kita memandang kematian itu sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang gitu. Gitu ya, jangan-jangan yang sementara ini menjadi prioritas, sementara yang jalan pulang yang abadi itu justru malah jadi sesuatu hal yang sekunder gitu. Bismillah ya, mudah-mudahan ini menjadi satu paradigma, sesuatu kesadaran yang kita lebih bisa menerima kematian itu jauh lebih menenangkan, mendamaikan dan membahagiakan. Karena kenapa? Kematian adalah gerbang untuk menuju kembali kepada Allah. Itu poin pentingnya. Ada hal yang menarik tentang ini sebetulnya. Ya, kita masuk lagi menyelam lebih dalam. Kalau mengutip kitab suci Al-Quran di surat 29 ayat 57 itu ada kata-kata yang menarik. Kullu nafsin zaikatul maut. Wah, ini saya rasa sering banget tuh dengar kata-kata ini gitu. Nah, kalau kita cermati lebih dalam, itu kata-katanya tuh begini. Kullu nafsin, dia berbicara tentang nafs jiwa. Maka, kalau kita sadar tentang kematian, yang kita alami dan yang kita dalam tanda petik mengerti selama ini, mari kita sadarilah bahwa kematian itu adalah tidak berfungsi lagi tubuh biologis kita, gitu intinya. Karena kenapa? Tubuh biologis kita ini adalah jasad, jasad ini adalah materi, materi ini adalah terbuat dari tanah, kita udah bahas. Maka dari tanah akan kembali ke tanah. Maka expired dari tanah itu maksimal adalah tempat pemakaman umum, selesai. Tetapi jangan lupa, diri kita yang sejati itu kan adalah percikan ruhnya Allah. Sang hidup gitu. Yang namanya sang hidup itu dalam tanda petik namanya juga udah sang hidup. Sang hidup itu dalam tanda petik nggak pernah mati juga sebetulnya. Maka nanti kita akan mengerti kenapa kehidupan ini tidak linear. Kenapa kita ini dalam konteks dinamis. Karena kalau kesadarannya masuk ke dalam kesadaran ruhani, ruhani itu nggak pernah mati. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Katakanlah siapa orang yang tercinta gitu, yang meninggalkan kita terlebih dahulu gitu. Apakah dia dalam tanda petik benar-benar mati? Enggak kok. Memorinya masih ada di dalam diri kita, semangatnya masih ada di dalam diri kita. Katakanlah Presiden Soekarno misalkan, tubuh biologis beliau sudah tidak ada, tetapi semangatnya hari ini masih ada di rakyat Indonesia nih gitu. Nabi Muhammad misalkan, tubuh biologisnya udah nggak ada, tapi ajaran-ajaran beliau, spirit beliau yang hari ini sampai kepada seluruh umat Islam gitu misalkan, itu juga masih ada. Jadi mari kita sama-sama sadari dulu bahwa kematian itu adalah tidak berfungsi tubuh biologis, tetapi spiritnya, jiwanya, ruhnya itu tidak pernah mengalami yang namanya dalam tanda petik kematian itu sendiri gitu intinya. Nah, sekarang kita renungkan. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami mati, merasakan, bukan akan mati, bukan. Jadi kalau konteksnya adalah jiwa, jiwa itu mati itu konteksnya mengalami atau merasakan. Jadi sekali lagi, yang kita anggap selama ini kematian itu hanyalah tidak berfungsinya tubuh biologis. Nah, berikutnya sekarang kita renungkan. Oke, kita selalu menyadari bahwa kehidupan ini adalah perjalanan, gitu ya. Kita ulang. Setiap yang hidup pasti akan mengalami yang namanya mati. Coba ini ada pertanyaan sederhana aja. Di antara hidup dan mati, titik finish kita tuh ada di mana kira-kira? Titik startnya ada di mana? Ini saya biasa kalau survei gitu, begitu saya tanya, titik finish hidup kita ada di mana sih? Mati. Jadi dianggap mati itu finish line, selesai, udahan, game over gitu kira-kira. Bukan. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Startnya Allah, finishnya juga adalah Allah. Gitu ya, jadi finishnya bukan kematian. Mati ini bukan titik akhir, mati itu bukan akhir dari semuanya, bukan.
Kematian itu cuman pindah terminal 1, nanti kita akan masuk terminal 2, kita akan masuk terminal berikutnya yang kita nggak tahu berapa terminal dan seterusnya. Yang pada akhirnya kita ini akan ilaihi roji'un. Yang akhirnya kita ini akan kembali menuju kepada Allah. Jadi di sini yang harus kita sadari dulu bahwa mati bukan berarti selesai. Mati bukan berarti dalam tanda petik game over, enggak. Makanya Quran juga mengatakan di surat 254 bahwa janganlah mengatakan orang yang gugur di jalan Allah mereka itu mati, enggak. Mereka itu ada cuman kamunya nggak sadar. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus mulai lebih dalam lagi membahas dan mengerti tentang ini karena kenapa? Jangan lupa. Hal yang paling dekat dengan kita semua itu hanyalah kematian. Itu paling dekat, nggak ada lagi. Kapanpun, dimanapun yang kita nggak pernah tahu, yang terdekat dengan kita adalah kematian. Yang terjauh adalah masa lalu gitu ya. Sehebat apapun kita nggak bisa kembali ke masa lalu gitu. Nah kadang yang jauh sama yang dekat ini suka nggak disadari gitu intinya. Sekarang kita renungkan. Jadi kalau kematian itu bukan titik akhir, ini hanyalah perpindahan terminal gitu. Kan hidup ini dari terminal 1 menuju terminal berikutnya dan seterusnya. Jangan lupa, dalam keimanan konteks misalkan kita berbicara tradisi Islam, kan ada kiamat. Kiamat itu adalah berbangkit, hari kebangkitan. Maka ada hari kebangkitan di situ. Kan kebangkitan juga hidup dalam tanda petik. Gitu ya. Maka after kematian ini, di sini akan ada yang disebut dengan yang namanya afterlife. Kehidupan setelah kematian. Gitu ya. Di mana ini semua akan dalam konteks melakukan suatu perjalanan yang setiap siapapun yang hidup itu akan melakukan sistem dan konsepnya seperti itu gitu kira-kira. Nah jadi di titik ini, yuk kita mulai renungkan lagi, mulai kita sadari lagi bahwa mati bukan berarti selesai, kematian bukan berarti stop, kematian bukan berarti game over karena kenapa? Kematian hanyalah perpindahan terminal menuju ke terminal berikutnya untuk pada akhirnya titik finishnya adalah Tuhan Allah gitu kira-kira. Clear ya? Oke, mudah-mudahan di sini udah mulai bisa terbuka dan menyadari gitu. Nah, sekarang kita renungkan. Kalau kita berbicara, kan paling mudah pakai analogi gitu ya. Paling mudah pakai analogi. Dan saya rasa yang hampir setiap orang tahu itu permainan lah gitu misalkan. Saya akan menggunakan analogi permainan sepak bola gitu misalkan. Permainan sepak bola itu dimulai peluit awal sampai peluit panjang akhir itu kurang lebih 90 menit katakanlah. Kalau pada final-final tertentu hasilnya masih seri, ada injury time. Ya katakanlah injury time-nya sampai menit 100 gitulah kira-kira. Ya, katakanlah finish line-nya di menit 100 gitu kira-kira. Nah sekarang coba direnungkan dan ditanyakan ke dalam dirinya deh. Kalau kita sekarang lagi ada di permainan bola, kita ini sekarang lagi ada di menit keberapa kira-kira? Coba direnungkan. Kita ini lagi ada di detik di mana gitu kira-kira? Kita ini sedang menuju menit di berapa? Apakah sudah di injury time? Apakah di kan pertengahan babak itu 45 menit atau di mana nih gitu kira-kira? Rata-rata juga ya ketika saya jawab ini, kalau misalnya usia-usianya 60, 70, 80, rata-rata berbicara bahwa wah ini udah injury time gitu kira-kira. Kalau kita masih mengingat tentang penciptaan kita, manusia adalah makhluk yang paling bungsu, makhluk yang paling akhir dari penciptaan semesta yang awalnya sekitar 13,8 miliar atau 14 miliar tahun yang lalu, bahwa manusia ini baru ada beberapa ratus juta tahun yang lalu, kita ini baru hadir ke sini tuh baru sebentar sekali sebetulnya. Jadi kalau dianalogikan dalam 24 jam, manusia tuh baru hadir 3 detik anyway. Jadi sekarang usia kita mau 60, mau 70, mau 80, mau berapa, sejatinya kita tuh baru hanya beberapa detik gitu. Hadir di dalam semesta ini, dalam tanda petik ya, kalau kita melihat dari esensi gitu kira-kira. Meskipun kita ngerasa 60-70 tahun lama sekali, iya. Tapi kalau dibandingkan dengan adanya semesta, kan nggak ada apa-apanya sebetulnya. Maka menariknya, kalau ada analogi lagi kita kembali kepada permainan bola, anggap di menit ketiga, ya kan kalau di dalam hitungan semesta 3 detik gitu, ini supaya mudah lah menit gitu ya, karena kalau ngegolin 3 detik jarang juga, tapi anggap aja menit ketiga ada gol gitu. Pertanyaannya, kalau saya di menit ketiga kebobolan 1-0,
Saya sudah bisa mengatakan bahwa saya kalah nggak kira-kira? Belum. Orang masih menit ketiga kok. Kok sekarang di menit ketiga kebobolan 1-0 saya udah ngomong, aduh saya kalah nih. Saya nggak berhasil nih. Saya nggak menang nih. Karena kenapa? Jangan-jangan kita terlalu cepat mengambil keputusan untuk kalah menang. Tapi kita lupa dengan rentang waktu yang tidak terbatas, yang panjang banget, yang masih lama banget, yang kita lupa bahwa kita masih ada di dalam permainan, gitu kira-kira, dalam tanda petik. Jadi apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari kesadaran ini? Kalau kita berbicara masalah konteks hidup ini adalah linear, orang yang berbicara hidup adalah sesuatu hal yang linear tadi, dia akan banyak mengeluh di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sering merasa kalah di dalam waktu yang masih panjang banget gitu sebetulnya. Gitu ya. Jadi siapapun yang sedang menyaksikan ini, kalau hari ini sedang merasa gagal, hari ini sedang merasa tidak berhasil, hari ini sedang merasa bad mood, hari ini sedang merasa apapun hal-hal yang negatif, sadarilah kita baru main 3 menit dan kita masih punya waktu yang sangat panjang. Kita nggak tahu di menit ke 30 ada gol lagi yang jadi 1-1. Kita nggak tahu di injury time ada gol lagi yang akhirnya kita menang. Kita nggak pernah tahu gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, jadi pelajaran nomor 1 adalah hidup kita tidak linear, tetapi hidup kita ini adalah dinamis. Apa poin pentingnya? Mari kita selalu fokus kepada proses. Wilayah kita manusia adalah proses, wilayah hasil adalah Tuhan. Kita jangan curi castingnya Tuhan, jangan. Jangan langsung mengatakan ini nggak baik, jangan langsung mengatakan ini dalam konteksnya gagal, buruk, dan lain-lain. Apalagi menjudge orang lain salah, menjudge orang lain sesat, menjudge orang lain kafir gitu misalkan. Kita nggak tahu. Bahkan kalau kita berbicara Al-Quran di surat 22 ayat 17. Mau kamu sabiin, mau kamu beriman, mau kamu musyrik, mau kamu Nasrani, mau kamu Yahudi, apapun kamu gitu. Quran mengatakan bahwa penilaian itu nanti di akhir dan yang hanya bisa menilai hanyalah Tuhan, hanyalah Allah gitu kira-kira. Maka yang pertama dalam memahami hidup ini dinamis adalah mari kita fokus di dalam proses, mari kita fokus di nanam aja. Karena kenapa? Kehidupan ini akan ada kedinamisan gitu kira-kira. Yang kedua, ini penting juga nih untuk kita sama-sama sadari ini yang kedua. Sehingga kalau kita berfokus kepada proses, kita akan jauh lebih menjalani segala sesuatu itu tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan. Bukan nggak boleh punya ekspektasi, bukan. Tetapi ekspektasi itu akan membuat kita jadi tidak bahagia. Ekspektasi itu membuat diri kita sengsara dalam tanda petik. Maka yang kedua, ini ada satu rumus yang saya rasa mudah-mudahan nggak lupa gitu. Saya yakin semua yang hidup ini pada akhirnya tingkat yang dicari adalah kebahagiaan gitu kira-kira. So, apa yang kita dapat pelajaran kesadaran tentang kehidupan yang tidak linear ini, kehidupan yang dinamis ini, rumus dari kebahagiaan adalah happiness. Itu adalah realitas dibagi ekspektasi. Kebahagiaan itu adalah hal yang nyata, hal yang realitas dibagi sama ekspektasi yang sudah saya tetapkan. Itu poin pentingnya. Oke ya, saya kasih contoh sederhana. Misalkan saya pedagang nih, misalkan. Saya berekspektasi hari ini dagangan saya lakunya 10, berarti pembaginya itu adalah 10, saya ekspektasinya. Alhamdulillah yang lakunya ternyata 100. Syukur ya gitu, wah mantap gitu. Tapi tetap aja mau yang lakunya 100 karena udah ada ekspektasi 10, nilai happiness index-nya ya cuma 10 kan gitu ya, kira-kira ini matematika sederhana aja. Tapi kan kebayang kalau yang lakunya cuma 1 atau 2, betul nggak? Less expectation. Apa yang terjadi? Menderita pasti gitu. Maka yuk, inilah proses yang selalu kita latih setiap hari. Apa sih prosesnya?
Sadari kalau hidup ini adalah dinamis, yuk kita mulai belajar melakukan kehidupan itu dengan yang namanya zero expectation. Ekspektasinya nol aja udah. Lakukan sebaik-baiknya, optimal, tapi zero expectation. Kenapa? Ini akan membuat kita jauh lebih bahagia. Katakanlah, tadi saya kembali nih ceritanya tentang saya anggap aja pedagang. Kebayang nggak? Ketika saya dagangannya cuma laku 1 pun misalkan, karena ekspektasinya zero, segala sesuatu yang dibagi sama 0 itu hasilnya pasti tidak terhingga. Dan hidup ini seperti infinity ini, nggak ada selesainya. Terus dia akan dinamis. Sehingga kita akan belajar bahwa disitulah kalau kita sering mendengarkan hanya mencari ridho Allah. Apa aplikasinya? Belajar untuk zero expectation. Karena sekali lagi yang membuat kita tidak bahagia itu bukan realitasnya, tetapi ekspektasi kita yang melebihi dari realitas. Dan itu akan benar-benar dalam tanda petik membuat hidup kita ini jadi nggak happy gitu, nggak bahagia. Itu poin pentingnya. Clear ya? Jadi sekali lagi tenang aja nih, baru 3 menit, jangan belum kalah, belum gagal, belum bisa ngomong kalah atau gagal, belum. Tetap semangat gitu. Karena kenapa? Rentang waktunya masih panjang. Tenang, injury time aja belum. Setengah babak aja belum, gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Oke, dan ini yang terakhir, ini penting banget juga bahwa semakin kita sadar bahwa kehidupan kita ini adalah dinamis, semakin kita sadar bahwa hidup ini selalu beruntung. Nah, ini penting sekali untuk kita sadari. Kita nggak pernah mengalami kerugian sejatinya dalam hidup. Coba kita renungkan. Mungkin pernah dulu, aduh, bete banget nih. Saya sakit hati banget nih karena nggak diterima di sinilah, nggak dapet inilah, nggak dapet itulah. Tetapi ternyata setelah 3-4 tahun disadari, untung ya waktu itu tuh nggak diterima di situ, misalkan. Untung ya waktu itu tidak mengambil keputusan itu, misalkan. Karena kita akan menyadari sesaat lagi, tergantung kesadaran kita, bahwa apa yang terjadi itu adalah benar-benar yang memberikan keuntungan yang sangat baik untuk kita. Boleh jadi kerugian usaha kita di beberapa tahun yang lalu itu adalah keuntungan saya untuk mendapatkan keikhlasan saya di hari ini. Dan pada saat itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang rugi, tapi justru suatu pelajaran untuk membuat kehidupan kita ini lebih dinamis. Oleh karena itu, yuk kita lebih bersyukur dalam hidup, kita lebih fokus kepada prosesnya, kita lebih menyadari bahwa happiness itu urusannya sama ekspektasi kita, kita belajar zero expectation, dan sadarilah semua kasih sayang Tuhan, semua kasih sayang Allah hanya mau memberikan keuntungan untuk kita yang mungkin pada saat ini belum dimengerti, tetapi sejatinya semua kita adalah selalu beruntung. Hidup tidak linear, hidup dinamis, mari kita nikmati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.